Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Sosial dengan judul Bidang Usaha Jamu Kunyit oleh kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Nurfitri Sutisna, Dini Oktavia, Raihan Lalang Anugrah, Tiara Rahmadesti, dan Yesa Yunita Syahra dengan dosen pengampu Ibu APT Asti Yunia Rindarawati M. Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu produk jamu kunyit. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kunyit itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menyeimbangkan kadar hormon, kemudian meredakan peradangan, mengurangi rasa mual, menurunkan berat badan, kemudian mencegah resiko kanker, mengobati penyakit mah, mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, karena itulah kita memulai bisnis jamu sendiri. Nah, berikut ini langkah-langkah singkat cara memulai bisnis produk jamu kunyit kekinian. Yang pertama, memiliki niat, tekad, dan percaya diri. Cara pertama ini mungkin terdengar sedikit alibi, tapi dimanapun, bertanya pada siapapun, salah satu cara memulai bisnis ya dengan memiliki tekad dan kemauan. Apalagi bisnis yang ingin kita jalankan membutuhkan kesabaran dalam prosesnya. Maka dari itu, kita perlu percaya diri untuk melakukannya. Kita mempelajari khasiat setiap rempah-rempahnya, cara pembuatannya, sampai pemasarannya melalui berbagai sumber. Kedua, yaitu menentukan jamu yang akan dijual dan menyiapkan modal. Nah, saat kita membuka usaha jamu kekinian, yaitu harus menentukan produk yang akan kita jual. Mengingat karena jamu memiliki jenis yang cukup banyak dan jamu yang kita ambil yaitu kunyit. Kemudian, untuk memulai bisnis jamu tradisional itu sebenarnya tidak membutuhkan modal besar ya, karena bahan-bahan dasar dalam pembuatannya itu mudah didapatkan dan tentunya disesuaikan dengan jumlah pembelian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, disinilah kita perlu mengkombinasikan bahan-bahan jamu ala milenial. Jadi bukan hanya bahan herbal seperti rempah-rempah pada umumnya. Karena ini sudah menjadi hal yang pasti dan wajib tentunya, untuk bahannya kita perlu memilih bahan yang berkualitas agar jamu yang dihasilkan juga bernilai. Nah, sedangkan alat yang kita butuhkan yaitu penggiling jamu, parutan, saringan, panci, alat tumbuk, dan alat lainnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengemasan dan quality control. Nah, sebelum jamu dikemas, kita perlu mengecek jamu tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Pastikan benar-benar dan jangan sampai mengecewakan konsumen. Baru setelah itu, lakukan pengemasan dengan memilih kemasan pada apa yang sesuai dengan jenis jamu yang akan kita jual. Bisa dengan menggunakan botol, plastik klip, standing pouch, dan kemasan lainnya yang menarik konsumen. Kemudian yang kelima yaitu membuat nama produk yang unik dan menarik. Saat menjalankan usaha ini, jangan sampai lupa untuk menentukan nama. Dalam dunia usaha ataupun bisnis, nama bisa dijadikan sebagai branding. Pemberian nama yang menarik akan membuat konsumen menjadi penasaran untuk membeli produk yang dijual, dikarenakan nama produk bisa mempengaruhi pemasaran dan penjualannya. Langkah yang terakhir yaitu optimalkan strategi marketing digital. Karena produk jamu yang kita jual itu mengusung konsep kekinian, maka optimalkan promosi secara digital dengan memanfaatkan teknologi agar bisa lebih dekat dengan target pasar. Nah, konsep kekinian pasti akan lebih erat kaitannya dengan milenial pengguna media sosial. Dengan promosi di media sosial, kita bisa mempromosikan produk yang kita itu lebih dekat kepada mereka. Promosikan jamu yang dijual itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan status WhatsApp. Nah, setelah kita tahu tahapan dan langkah-langkah dalam membuat usaha, selanjutnya saya akan memberikan tips strategi pemasaran dalam memasarkan produk jamu. Yang pertama, di sini lihatlah peluang usaha atau bisnis. Di sini yang ditekankan adalah ketika kamu memulai suatu usaha, jadilah yang pertama, tapi jika kamu tidak bisa menjadi yang pertama, jadilah yang kedua, dan jika kamu tidak bisa menjadi yang kedua, jadilah yang paling berbeda. Maka produk jamu ini adalah produk yang paling berbeda, yang dimana usaha jamu ini masih belum banyak ditemui karena produk ini adalah produk tradisional yang bisa lebih dikembangkan di rumah. Yang kedua yaitu buatlah produk jamu yang berbeda dari yang lain, baik itu dari kemasannya, produksinya, ataupun dari kandungannya.
Produk jamu yang kami gunakan di sini yaitu jamu kunyit. Yang membedakan produk jamu ini dengan yang lain yaitu jamu ini diproduksi secara higienis, menggunakan rempah asli tanpa bahan pengawet dan dikemas menggunakan kemasan yang memiliki daya tahan untuk menjaga khasiat dari jamu tersebut. Selanjutnya yaitu dibuat kemasan jamu itu sendiri menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu pemasaran lainnya bisa menggunakan sosial media yang dapat menghubungkan kita dengan konsumen. Di zaman yang modern ini, semua kalangan pasti menggunakan media sosial untuk membantu kegiatannya sehari-hari. Apalagi pada masa pandemik, ini semua pekerjaan dilakukan secara online sehingga para pembisnis harus lebih mengembangkan inovasi cara untuk menjual produk mereka secara online. Selanjutnya yaitu terdapat 5 cara kita untuk mempromosikan produk jamu kita. Yang pertama dengan cara periklanan atau advertising, yang merupakan semua bentuk yang bersifat berbayar, presentasi non-pribadi, dan promosi ide dengan pihak sponsor yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu promosi penjualan atau sales promotion, adalah intensif jangka pendek yang bertujuan untuk mendorong pembelian atau penjualan produk. Yang ketiga yaitu hubungan masyarakat atau public relation, yang merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan baik antar perusahaan. Yang keempat yaitu penjualan personal atau personal selling, yang merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang telah dipercaya untuk meningkatkan penjualan. Yang kelima yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, adalah memanfaatkan surat langsung, telepon, email, atau internet, dan sarana lain yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan konsumen. Selanjutnya, strategi hasil sediaan farmasi. Yang pertama ada distribusi obat yang baik atau CDOB. Untuk menjamin jamu dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya, dan mencakup seluruh aspek produksi. Yang kedua, semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab. Untuk bertanggung jawab, memastikan bahan jamu dan mempertahankan integrasi rantai distribusi selama proses distribusi jamu ini. Yang ketiga, harus bekerja sama. Bekerja sama dengan pihak berwenang seperti distribusi farmasi, fasilitas distribusi obat, dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan. Nah, selanjutnya ada keuntungan jamu. Manfaat jamu bagi kesehatan sudah sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya sebagai minuman kesehatan, jamu juga telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat. Beberapa bahan baku jamu pun telah melalui uji klinis sehingga dapat dipastikan efektivitas dan manfaat jamu. Nah, jamu juga dikenal sebagai obat tradisional khas Indonesia. Jamu terbuat dari bahan alami yang banyak tumbuh di berbagai wilayah Indonesia. Jadi bahan jamu yang banyak manfaatnya tidak susah untuk dicari atau ditemukan. Nah, saya juga akan membagikan cara mendapatkan keuntungan dalam berjualan jamu. Karena jamu sangat banyak manfaat untuk kesehatan, kita harus memperluas jangkauan pasar agar semua orang tahu dan mau untuk memulai hidup sehat dengan meminum jamu. Nah, pemasaran ini dilakukan melalui media cetak dan selebaran, kemudian memudahkan evaluasi usaha jamu. Dengan cara harus adanya pemasaran yang dilakukan secara online, akan memudahkan usaha untuk mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan usaha jamu. Oke teman-teman, dengan strategi yang ada seperti yang disebutkan pada sebelumnya, alangkah baiknya kita konsisten terhadap pemasarannya. Saya contohkan, seperti kita ingin memasarkan suatu produk pada platform media sosial yang terbaik. Hal yang paling penting kita harus lakukan adalah konsisten. Tidak apa-apa untuk memulai dari yang kecil terlebih dahulu. Namun, jangan sampai membuat banyak akun media sosial tetapi tidak konsisten untuk memposting dan terabaikan begitu saja. Misalnya, kita ingin menjual suatu produk jamu kunyit, ini berarti pemasaran bisnis akan penuh dengan foto-foto jamu kunyit yang dengan berbagai bentuk dari sebuah kemasan-kemasannya. Dalam hal itu, yang terbaik adalah memilih platform media yang menampilkan pencitraan, misalnya seperti Facebook, Instagram, atau Pinterest. Oke guys, terima kasih
Ya teman-teman telah yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa membeli produk jamu kunyit ini yang banyak dengan khasiatnya. Jangan lupa untuk like video ini dan share ya teman-teman. See you!